Selamat siang, perkenalkan nama saya dan Rukana Fahmida dengan NIM G002411 dari kelompok A5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasikan laporan praktikum anatomi blok 23 yaitu neuroendokrin dan indera khusus. Next. Nah, jadi dari nomor pertama, jelaskan struktur pembentukan sirkulus Willisi mulai dari bagian anterior hingga posterior, sebutkan fungsinya juga. Lalu yang kedua, sebutkan dijelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi arteri fungsi utama, titik awal, akhir, lokasi penyelangan, letak relatif di medula spinalis. Yang ketiga, sebutkan bagian tertentu serebri atau batang otak minimal dua struktur penting, yaitu ada mesencephalons, pons, medulla oblongata. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranial, motorik murni, dan kemudian lesinya. Jelaskan lokasi fungsi dari area Bladman, yaitu area Bladman 4, 1, 2, 3, area Bladman 44, 45, dan area Bladman 22. Dan terakhir, masih ada ini oklusi pada arteri cerebrum medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Jelaskan dengan menaikkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Nomor 7, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willisi yang terlibat. Kayak kita bakal masuk ke jawabannya. Nah, jadi jawabannya itu kan ada sirkulus Willisi. Nah, jadi kita bakal bahas sirkulus Willisi terlebih dahulu. Nah, sirkulus Willisi kan dia kan anastomosnya penting dari empat arteri yang vaskularisasi otak. Nah, empat arterinya itu apa? Itu ada arteri vertebralis sama ada arteri karotis interna. Nah, sirkulus Willisi itu termasuk penting. Terus dibentuk oleh arteri cerebri posterior, ini cerebri posterior, arteri komunikans posterior, ini yang menghubungkan ini, terus habis itu arteri karotis interna, terus habis itu arteri cerebri interna anterior, sama arteri komunikans anterior. Jadi yang di bold-bold ini ya. Kemudian sirkulus arteros ini tuh merupakan perangkat kolateral penting jika terjadi obstruksi. Jadi karena dia tuh penting banget gitu loh, bisa buat hal gitu. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke traktus descendens atau motoriknya. Tadi kan dibahas ada jelasin traktus corticospinalis. Nah, traktus corticospinalis dia tuh ada di traktus descendens yang nanti itu dia itu dibagi lagi jadi spinal traktus spinal dan dia itu punya fungsinya itu adalah untuk yang fungsinya itu tuh untuk kayak gerakan cepat, terampil, terus selain itu tuh juga kayak di ujung distal bagian tubuhnya itu. Dan asalnya dia itu dari korteks motorik primer atau area 4, terus sekunder juga, motorik sekunder yaitu area 6, terus ada lobus parietal yaitu di area 312. Nah, kemudian sebagian besarnya tuh menyilang di decussatio pyramidalis dan eh lateral corticospinal traktus corticospinal yang lateral. Terus kemudian bakal dilanjut traktur corticospinal anterior dan menyilang ke tingkat selanjutnya. Terus tujuannya ke neuron internasional atau neuron motorik yang alfa. Nah, kemudian dia tuh cabang ke korteks cerebral, nukleus basal, kemudian nukleus merah, nukleus olivari. Nah, ini kemudian ada yang lainnya, ada traktus reticulospinal, traktus testiculospinal, traktus rubospinalis, traktus spinal vestibular, traktus olivospinal, dan lainnya. Kemudian bakal lanjut ke traktus ascendens atau dia tuh ke sensoriknya. Nah, kalau tadi itu sudah dinotis yang corticospinal, nah kita tuh bakal bahas yang apa ya, itu yang spinothalamica. Nah, spinothalamica itu dia itu dibagi ada yang lateral, ada yang anterior. Nah, jadi
spina talmica itu dibedakan juga berdasarkan fungsinya gitu. Nah, kalau spinatal mika yang anterior, maka dia itu tuh fokusnya itu untuk dengan sensasinya itu nyeri dan suhu. Tapi kalau spinatal mika yang anterior, ini kan yang lateral kan, itu fokusnya itu ke sentuhan ringan. Nah, terus itu nih reseptornya, jadi dia itu tuh ujung saraf bebas dan yang pertama itu ganglion posterior. Nah, terus kalau yang kedua apa? Substansia gelitinosa. Nah, terus kalau yang ketiga apa? Yaitu posterolateral ventral nukleus dari thalamus. Nah, ini tetap sama gitu. Terus ini yang spina cerebral. Jadi kalau yang di itu yaitu sama gitu di apa tuh namanya neuron ordo pertama, neuron ordo kedua ataupun neuron ordo ketiga sama-sama karena mereka sama-sama spinotalmika. Nah, kemudian bakal lanjut ke tronsus cerebri. Nah, tronsus cerebri ini dia itu kan terdiri dari tiga nih, yaitu ada mesencephalons, pons sama medulla oblongata. Nah, ini kan mesencephalon itu disebut dengan midbrain yang hijau ini, kemudian pons dia itu tengah-tengah di antara midbrain sama medulla oblongata, dan kemudian terakhir di dekatnya arbor vitae, depannya ini arbor vitae kan. Nah, itu ada medulla oblongata. Nah, jadi letaknya mereka di belakang kan di bagian sininya di belakang. Terus habis itu dia tuh ada arah kaudal, dia tuh bakal berlanjut ke medulla spinalis. Medulla spinalis yang tepat di bawah foramen occipital magnum rostal. Yang dilanjutkan sebagai diencephalon. Terus hampir seluruh tonus cerebri diliputi jaringan difusi neuron tersusun dari formatio reticularis. Nah, kemudian kita bakal bahas dari mesencephalon. Nah, mesencephalon ini yaitu kan menghubungkan pons dan cerebellum dengan prosencephalon. Jadi yang menghubungkannya itu prosencephalon. Nah, pada aspek anterior itu kan ada cekungan. Nah, kalau cekungan berarti dia tuh kan fossa, fossa interpendicularis. Yang nanti bakal dibatasi di sebelah-sebelahnya itu oleh crus cerebri. Nah, terus dia itu di fossa interpendicularis ini dia itu bakal ditembus banyak pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu disebut apa? Substansia perforata posterior. Nah, ini kan fossa interpendicularis. Nih, ini kan fossa interpendicularis kan kemudian dibatasinya oleh crus cerebri. Nah, terus pada aspek lateral nyampingnya itu dia itu ada brachium superior at inferior yang berjalan dari ascendent ke anterolateral. Jadi dari uh, mana ya? Ini enggak ini sih kan. Terus habis itu ada aspek posterior terhadap penonjolan disebut corpora quadragemina yang terjadi colliculus superior, pusat refleks visual, colliculus superior itu pusat efek visual. Tapi kalau colliculus inferior dia tuh auditoris. Jadi kalau yang ini kan colliculus inferior. Nah, colliculus inferior itu fokusnya itu ke pendengarannya, auditory. Tapi kalau colliculus superior atasnya ini dia tuh fokusnya itu ke refleks visual. Nah, terus di bawah colliculus inferior ini keluarlah nervus trigeminus atau nervus trochlearis atau nervus. Kemudian next, nah ini mesencephalon kalau bagian dalamnya dipotong ini kayak gini. Jadi kan yang memisahkan antara tegmentum sama crus cerebri itu adalah substansia nigra. Nah, kenapa dinamakan substansia nigra? Karena dia itu berwarna hitam dan hitamnya itu karena dia itu mengandung nggak ada melatonin kan dan dia itu dihasilkan oleh dermatom itu. Nah, kemudian ini tuh di bagian tengahnya itu ada aqueductus cerebri yang dia itu menghubungkan ventricle tertius dan quartius. Terus terdapat nervi kranial yaitu 3 dan 4. Nah, ini jadi tegmentum, terus ini ada crus cerebri, terus mereka dipisahkan oleh substansia nigra. Nah, kalau yang ini tuh namanya sudah sih, itu penting. Nah, fungsinya apa sih mesencephalon itu? Jadi mesencephalon itu punya fungsi, ya itu kan colliculus superior nih. Jadi fungsinya itu koordinasi gerakan kepala, mata, badan terhadap visual. Tadi yang aku bilang ya visual yang superior sebelah sini kan untuk visual. Tapi kalau yang inferior itu tuh untuk auditory atau pendengaran. Nah, terus mesencephalon itu ada beberapa nukleus. Contohnya kan tadi yang substansia nigra yang misalkan tegmentum sama apa tadi? Tegmentum sama crus cerebri. Nah, terus
Terus ada juga nukleus ruber yang berhubungan dengan ganglia basal untuk membantu mengontrol gerakan. Terus dilewati jarak ascendant and descendant. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke ponsnya. Jadi pons itu kan permukaan posterior lateralnya itu dibatasi oleh pedunculus cerebellaris superior dan terbagi menjadi dua bagian simetris, yaitu sulcus medianus posterior. Nah, terus di sebelah lateralnya itu sulcus medianus terdapat penonjolan. Penonjolannya namanya eminentia mediana, yang nanti bakal berlanjut inferiornya jadi colliculus facialis. Nah, kemudian di sebelah lateral eminentia, di sampingnya penonjolan itu, dan colliculus facialis itu ada dibatasi oleh sulcus imitans, dan di sebelah lateral sulcus imitans ada area vestibular hilaris. Nah, terus lanjut ke fungsi pons. Jadi fungsi pons itu apa sih? Nah, fungsi pons itu dia kan punya tractus ascendens et descendens terus sebagai relay impuls saraf dari area motor cerebri ke cerebellum, terus mengandung nucleus vestibular untuk keseimbangan pusat respirasi, terus ada kranial 5, 6, 7, 8. Nah, ini konsep sama itu jembatan yang menghubungkan kedua hemisferum cerebelli. Dia tuh bakal melengkapkan tiga pedunculus cerebelli itu pada garis tengah terhadap alur yaitu sulcus basilaris yang ditempati oleh arteria basilaris pontis. Terus ada nervus trigeminus yang di lateralnya, nervus abducens, nervus facial, nervus vestibular cochlearis. Nah, kemudian kita bakal lanjut ke medula oblongata. Medula oblongata. Nah, medula oblongata ini terdapat fisura. Fisura celahnya itu yaitu mediana anterior. Yang dia itu dibatasi pinggirnya oleh piramis yang dibentuk trapus corticus spinalis. Yang sebagian besar akan memiliki bentuk decussatio pyramidum. Nah, postur piramis itu terdapat oliva. Ini oliva. Nah, oliva itu merupakan elevasi bentuk oval karena adanya nukleus olivaris inferius, karena itu namanya oliva. Nah, di posterior oliva di belakangnya itu ada pedunculus cerebellaris inferior ini itu menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Terus di dalamnya sulcus itu ada villi radicularis, nervus glossopharyngeus, nervus vagus, dan radix cranialis, nervus accessorius. Nah, kemudian ada medula oblongata. Nah, medula oblongata ini kan tadi udah bagian yang ventral, terus kita ke ini ya posteriornya. Nah, posteriornya itu yaitu setengah kranial itu bentuk dasarnya dari ventriculus quartus. Kemudian bagian bawah aspek posteriornya itu sulcus medianus posterior pada terhadap penonjolan namanya tuberculum gracilis. Terus kalau sampingnya itu ada lagi namanya tuberculum quanatus. Nah, terus sampingnya tuberculum quanatus ada lagi tuberculum cinereum yang dibentuk oleh tractus descendens cerevi trigeminalis. Nah, ini kemudian medula oblongata, jadi fungsinya mengandung tractus ascendens et descendens, centrum medullaris merupakan nukleus yang terlibat fungsi kontrol denyut jantung, tekan darah, respirasi batuk, menelan muntah. Terus terdapat nukleus nervi kranial, yaitu ada nervus 8, nervus 9, 10, 11, sama 12. Nah, asal usul nukleusnya. Jadi kan saraf kan inervasi organ derivat ektodem kan disebut somatik. Somatik. Terus kalau ke arah kulit dia tuh disebut general somatik. Tapi kalau yang ke mata ke telinga disebut spesial somatik. Jadi kalau ke indera itu namanya spesial. Tapi kalau yang ke nganu itu namanya general. Nah, terus saraf yang menyelesaikan polos kayak myokardium, jarum glandula disebut general visceral efferents. Tapi kalau dia menginervasi derivat somat mesodem disebut general somatic efferent. Ini kan beda kan visceral sama efferent. Visceral sama somatic. Nah, kemudian saraf yang melewati otot derivat arus brachialis disebut special visceral efferent. Terus saraf yang melewati sel gustus disebut special visceral efferent. Kemudian saraf yang berangsang sensibilitas dalam itu adalah pada koris visceral abdomen disebut general visceral afferents. Terus rambut proprioceptif, nervus muscularis atau bulbatory bersifat general somatic afferent, proprioceptif, terus nervus olfactorius special somatic afferent atau special visceral afferent. Nah, ini beberapa modalitasnya. Kan dia kan punya fungsi-fungsinya. Tadi kan yang spesial, general, dan lain-lain. Nah, itu beda-beda setiap nervus kranial, tapi ada yang sama juga. Nah, contohnya dari ke awal. Nervus olfaktori. Olfaktori kan di mata. Jadi dia itu spesial. Spesial
visceral afferents. Terus kalau optikus juga dia kan spesial, tapi karena dia tuh yang somatik. Nah, somatik kan tadi kan ada bedanya kan antara somatik sama enggaknya itu. Nah, jadi karena itu spesial somatic afferents, terus oculomotorius, trochlea, trigeminus, abducens, facialis, vestibulocochlearis, nervus vagus, accessorius, dan nervus hypoglossal. Yang itu tuh beda-beda modalitasnya, tergantung dari mana ke mana, terus organnya apa, begitu. Nah, ini klinisnya. Jadi, kalau ini maaf, ini aku ada typo. Pokok ini tuh, kalau nervus 1 olfaktori itu bakal ada anosmia. Nah, kalau nervus 2 itu anospia. Nah, kalau nervus 3, 4, 5, nah 3, 4, 5 itu 3, 4, 6 itu bakal menginvasi aksesor, akan menyebabkan ptosis nervus dan strabimus mata juling, dan kemudian diplopia pandangan mata ganda. Kemudian ada trigeminal nervus itu tuh nyeri wajah di terus ada Bell's itu nervus 7 yaitu wajahnya pelorot gitu. Terus ada vertigo itu nervus 8 yang tentang keseimbangan, terus disfagia nervus 9, vagal nervus 10, terus yang paralisis ini nervus 11, kalau dysarthria gangguan bicara nervus 12. Nah, kemudian lanjut ke area Brodmann. Jadi, di area Brodmann itu, kan tadi kan ditanyanya, kan area 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5. Kan ada 22. Nah, kalau area 4 ya itu area motorik primer. Nah, jadi yang dia itu di mana untuk eh, gerakan wajah kita, facialis kita. Ini kan dia fungsinya untuk eh, volunteer, gerakan volunteer tubuh kita. Terus ada area 1, 2, 3. Ini kan area 4 tadi di sini. Jadi dia itu ada di presentalis, gyrus presentalis. Nah, kemudian kalau area 1, 2, 3 itu sensorik primer yang dia itu tuh cuman untuk somatosensoriknya fungsinya. Nah, jadi dia itu di area eh, postetralis, gyrus postetralisnya. Nah, kemudian kalau area 4, 4, 4, 5, nah 4, 4 area 5 itu area Broca yang dia itu auditory primer. Jadi dia itu karena itu untuk dia itu kalau misal nih dia tuh bisa paham tapi dia tuh nggak bisa ngomongnya gitu loh. Ya nanti eh nih mana ya area 4, 4, 4, 5 nih dari sini ke area speech. Nah, kemudian area 22 dia itu adalah area Wernicke, yaitu dia itu auditory sekunder. Jadi dia itu bisa ngomong dengan jelas, tapi dia itu kayak nyaliwang gitu loh, kayak nggak sinkron antara pertanyaan dan jawabannya gitu. Nah, ini disebut Wernicke area. Mengapa oklusi pada Sarabdi media ASEAN lebih sering melakukan kelumpuhan pada wajah lengan dibandingkan tungkai. Jadi kan distribusi vaskularnya dulu. Nah, arteri serebri media ASEAN dia kan nyuplai lateral hemisfer otak. Jadi termasuknya korteks motorik sensorik, area Broca-Wernicke, sama globus parietal. Nah, kalau homunculus motoriknya dia tuh kan gambarin representasi tubuh yang pada korteks motorik. Jadi kayak wajah lengan dipresentasikan oleh ACM, tungkai disuplai oleh arteri serebri anterior. Nah, kalau oklusi pada ACM, maka gangguan perfusinya itu di area korteks motorik lateralnya. Lateralnya yang dia tuh kelumpuhan lebih nyata pada wajah lengan, bukan tungkai, karena ya alasan ini tadi. Nah, kemudian terakhir, mengapa kompensasi vaskular jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri? Nah, dalam kondisi oklusi pada arteri karotis interna kiri, nah, sikus arteriosus. Nah, tadi kalau sirkus arteriosus cerebri atau Willis itu dia kan memungkinkan kolateral sirkulasi untuk jaga perforasi otak. Nah, akhirnya suatu sirkus Willis kan dia kan ada arteri komunikasi anterior yang menghubungkan itu area anterior kiri kanan, terus posterior yang bagian sini yang dia tuh hubungan karotis interna sama cerebri posterior. Nah, mekanisme kompensasinya jika ada oklusis karotis interna yang kiri yang di sini berarti, nah berarti
darah dari arteri sklerosis internal kanan itu dapat mengalir melalui acoma menyuplai arteri antara kiri. Tapi kalau darah dari vertebra basilaris itu bisa mengalir ke serebrum media kiri melalui acoma kiri. Nah, jadi sirkus venous itu memungkinkan darah keluar sisi kanan dan dari kiri itu mengkonsumsi okllusi korosis internal kiri dan pertahankan perfusi jaringan otak. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan dan penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.